Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah gak sih kalian dengar berita bahwa nilai tukar rupiah itu sempat melemah terhadap dolar Amerika? Dan banyak orang yang langsung khawatir karena bahan impor itu bisa menjadi lebih mahal. Namun beberapa hari kemudian nilai tukar rupiah itu sempat kembali menguat. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia sehingga kondisi ini bisa menjadi lebih stabil? Dan di video ini perkenalkan, saya Asfifa Nurizahro dari Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang akan menjelaskan bagaimana bauran kebijakan Bank Indonesia bekerja sebagai painkiller atau obat pereda nyeri bagi nilai tukar rupiah. Yang pertama, yaitu konteks fluktuasi rupiah atau mengapa rupiah sempat melemah dan apa yang sebenarnya terjadi. Nilai tukar rupiah itu tidak selalu tetap. Setiap hari nilainya berubah tergantung kondisi ekonomi Indonesia maupun dunia. Saat permintaan terhadap dolar Amerika Serikat itu lebih besar daripada permintaan terhadap rupiah, maka rupiah akan terdepresi atau melemah. Begitupun sebaliknya, jika permintaan rupiah itu meningkat, maka rupiah akan terapresiasi atau menguat. Nah, pada saat rupiah itu melemah, penyebabnya itu antara lain yang pertama, investor asing menarik dananya dari Indonesia. Yang kedua, Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga sehingga investasi Amerika menjadi lebih menarik. Yang ketiga, ketidakpastian ekonomi global membuat investor memilih aset yang dianggap itu lebih aman seperti dolar Amerika Serikat. Dan yang terakhir, permintaan impor Indonesia meningkat sehingga kebutuhan dolar juga meningkat. Nah, semua faktor tersebut membuat permintaan dolar meningkat sehingga nilai tukar rupiah itu sempat turun. Dan mengapa sekarang mulai menguat kembali? Rupiah mulai menguat karena Bank Indonesia itu melakukan berbagai kebijakan moneter secara bersamaan. Kebijakan ini itu bertujuan untuk meningkatkan permintaan rupiah, mengajak kepercayaan investor, serta mengurangi kepanikan di pasar keuangan. Analoginya, bayangkan rupiah seperti harga buah di pasar. Kalau semua orang membeli buah apel, maka harga apel akan naik. Kalau semua orang membeli dolar, maka harga dolar akan naik dan rupiah menjadi lebih murah. Yang kedua, yaitu kenaikan BI rate menjadi 5,50%. Apa itu BI rate? BI rate adalah suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang menjadi acuan bagi suku bunga perbankan. Ketika BI menaikkan BI rate, biasanya bunga deposito dan kredit juga ikut berubah. Nah, mengapa BI rate itu dinaikkan? Tujuannya agar investasi dalam rupiah menjadi lebih menarik. Misalnya, investor memiliki dua pilihan. Yang pertama, negara A memberi bunga sebesar 2%, sedangkan Indonesia memberi bunga sebesar 5,50%. Investor tentu akan lebih tertarik menaruh uangnya di Indonesia karena akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Semakin banyak investor membeli aset rupiah, maka permintaan rupiah akan menaik sehingga rupiah menjadi lebih kuat. Dan BI rate ini juga memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah rupiah menjadi lebih stabil. Yang kedua, dana asing bisa masuk. Yang ketiga, inflasi bisa lebih terkendali. Tetapi juga ada dampak negatifnya, yaitu yang pertama, cicilan kredit menjadi lebih mahal. Yang kedua, masyarakat mengurangi pinjaman. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Yang ketiga, penguatan SRBI. Apa itu SRBI? SRBI adalah Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Ini adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dan investor itu dapat membeli SRBI dan memperoleh keuntungan berupa imbal hasil. Mengapa SRBI ini dibuat? Karena agar investor asing mau membawa uangnya ke Indonesia. Karena keuntungan SRBI itu menarik, investor rela membeli SRBI. Namun, sebelum membeli SRBI, mereka harus menukar dolar menjadi rupiah. Akhirnya, permintaan rupiah bisa menjadi lebih kuat. Nah, dampaknya yaitu semakin banyak investor membeli SRBI, permintaan rupiah naik dan rupiah menjadi lebih kuat. Selanjutnya yaitu insentif hedging swap. Apa itu hedging? Hedging adalah
perlindungan terhadap resiko perubahan nilai tukar. Investor asing sering takut ketika akan berinvestasi di Indonesia. Hari ini mereka investasi di Indonesia, besok rupiah tiba-tiba melemah, dan akhirnya keuntungan mereka bisa hilang. Dan apa yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia? Bank Indonesia akan menyediakan fasilitas hedging swap. Dengan fasilitas ini, investor bisa mengurangi resiko kerugian akibat perubahan kurs. Investor bisa menjadi lebih percaya diri untuk tetap berinvestasi di Indonesia. Dan mengapa ini penting? Karena kalau investor itu merasa aman, mereka tidak akan buru-buru menarik modalnya. Hal ini mencegah capital flight atau pelarian modal. Dan dampaknya itu yang pertama, kepercayaan investor meningkat. Yang kedua, arus modal keluar berkurang. Dan yang ketiga, rupiah lebih stabil. Yang kelima yaitu akses repo perbankan. Apa itu repo? Repo adalah pinjaman jangka pendek dari Bank Indonesia kepada bank dengan menggunakan surat berharga sebagai jaminan. Nah, mengapa repo ini diperlukan? Karena saat BI itu menaikkan suku bunga, uang di pasar menjadi lebih kuat. Bank bisa mengalami kekurangan dana, dan kalau dibiarkan, bank itu kesulitan memberikan kredit kepada masyarakat. Dan apa yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia? Bank Indonesia memberikan fasilitas repo. Bank bisa memperoleh dana sementara tanpa harus menjual asetnya. Dengan begitu, sistem perbankan menjadi tetap lebih stabil. Dampaknya juga, yang pertama, bank tetap memiliki likuiditas. Yang kedua, masyarakat tetap bisa memperoleh layanan perbankan. Dan yang terakhir, sistem keuangan tetap aman. Dan yang terakhir yaitu insentitas operasi moneter atau triple intervention. Apa itu triple intervention? Triple intervention adalah strategi Bank Indonesia untuk melakukan intervensi secara langsung di 3 pasar sekaligus, yaitu yang pertama, pasar valuta asing atau jual beli dolar, yang kedua, pasar surat berharga negara, dan yang ketiga, pasar DNDF. Tujuannya apa? Tujuannya agar menjaga nilai tukar rupiah tidak bergejolak terlalu tajam. Nah, Bank Indonesia hadir langsung di pasar sehingga pelaku pasar merasa lebih tenang. Dan bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah jika permintaan dolar itu meningkat, BI menjual cadangan devisa dalam bentuk dolar. Akibatnya pasokan dolar bertambah, harga dolar turun, dan rupiah menjadi lebih stabil. Dampaknya yang pertama, kepanikan pasar berkurang, yang kedua, nilai tukar lebih terkendali, dan yang ketiga, kepercayaan investor itu meningkat. Namun, kebijakan moneter itu tidak langsung menyelesaikan masalah ekonomi yang bersifat mendasar, seperti defisit transaksi berjalan, ketergantungan pada impor, produktivitas industri yang makin rendah, atau daya asing ekspor yang belum optimal. Masalah-masalah tersebut itu membutuhkan kebijakan jangka panjang dari berbagai sektor, sehingga diibaratkan memerlukan antibiotik yang mengobati penyebab penyakitnya, bukan hanya meredakan gejalanya. Nah, bauran kebijakan Bank Indonesia itu ibaratkan tim dokter yang menangani pasien dalam kondisi darurat. BI Rep, SRBI, hedging swap, repo, dan triple intervention itu bekerja cepat untuk mengurangi kepanikan pasar dan menjaga stabilitas rupiah. Namun, agar rupiah itu benar-benar stabil dan kuat dalam jangka panjang, Indonesia harus tetap memperbaiki fundamental ekonominya, seperti meningkatkan ekspor, mengurangi ketergantungan impor, dan memperkuat daya saing industri. Karena itulah kebijakan Bank Indonesia disebut sebagai painkiller dan bukan antibiotik. Sekian video dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.